Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Suryantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Dan bagaimana pula kabar portofolio koleksi Anda? Usai indeks harga saham gabungan atau IHSG yang berhasil menguat di awal pekan, namun justru terus-menerus merosot hingga perdagangan kemarin Kamis 4 Juni 2026. Nah, bahkan jika mengacu pada posisi IHSG pada penutupan Rabu siang dan kemudian kita bandingkan levelnya dengan posisi di awal tahun, maka indeks terhitung sudah turun 34,93%. Atau bahkan jika kita bandingkan dengan posisi tertinggi di IHSG di sepanjang 2026 ini, yakni di level 9.134,7 yang terjadi pada 20 Januari 2026, maka porsi pelemahan indeks telah mencapai 37,68%. Apakah deretan portofolio Anda juga mengalami pelemahan sedalam itu? Atau justru Anda telah mengentasnya dari pasar dan menguangkannya sebagai bentuk strategi cut loss? Atau justru dengan rendahnya posisi indeks saat ini, jumlah dana segar telah Anda siapkan untuk aksi borong? Ya, Sobat Investor, terlepas dari pilihan strategi berinvestasi yang sedang Anda jalankan saat ini, satu hal yang pasti bahwa aksi selektif dan cermat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di pasar masih sangat diperlukan untuk memahami arah pergerakan bursa domestik dalam beberapa waktu ke depan. Dengan kondisi fundamental perekonomian domestik yang cukup kuat, sebagian pelaku pasar masih meyakini bahwa lonjakan indeks menuju level psikologis tertinggi sebenarnya tinggal menunggu waktu. Namun, justru perlahan keyakinan tersebut seolah semakin terkikis dengan melihat konsistensi laju pergerakan indeks yang justru terbentuk di zona merah, sehingga pertanyaan yang kerap muncul adalah bukan lagi kapan IHSG bakal rebound ke zona hijau, melainkan apakah posisi indeks ini sudah berada di bottom atau justru masih berpotensi untuk semakin jatuh semakin dalam. Kondisi yang tidak mengenakan ini justru semakin diperparah oleh tekanan dari luar, seperti misalnya nilai tukar rupiah yang terus melemah dan bahkan kini telah berada di level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Tidak hanya itu, tekanan juga datang dari perkembangan geopolitik yang belum juga menunjukkan kabar positif, serta proyeksi suku bunga Amerika Serikat yang bakal berimbas besar terhadap perputaran uang global. Dengan banyaknya dilema tersebut, hari ini membuat sikap awas dan teliti kini menjadi pilihan yang paling bijak bagi investor dalam menata ulang strategi investasinya untuk saat ini. Nah, guna mendukung hal tersebut, maka beragam berita dari sejumlah kanal yang terpantau terus menjadi perhatian pelaku pasar, terutama terkait update kondisi hingga proyeksi bisnis emiten ke depan, termasuk juga upaya ekspansi dan rencana pembagian dividen sebagai bentuk apresiasi atas dukungan pemegang saham terhadap kinerja emiten selama ini. Tidak hanya itu, kabar juga datang dari regulator pasar modal Indonesia, yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, terkait sejumlah isu yang beredar di pasar. Nah, salah satunya terkait peluang turunnya status investasi Indonesia menjadi frontier market. Seluruh kabar dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, capai 7,63 triliun rupiah, RUPST UNVR tetapkan dividen 100% dari laba bersih 2025. Membuka program Top 5 edisi malam ini, kabar datang dari salah satu saham blue chip Indonesia, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR, yang baru saja merampungkan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Dalam agenda tersebut, pemegang saham perseroan telah membahas dan memutuskan sejumlah hal strategis, diantaranya terkait pembagian dividen untuk tahun buku 2025, yakni sebesar 7,63 triliun rupiah atau setara dengan Rp201 per saham. Nilai dividen sebesar itu diambil dari perolehan laba bersih perseroan di sepanjang 2025 dengan rasio pembayaran atau dividen payout ratio mencapai 100% alias seluruh dari total laba bersih yang dimiliki. Sebagaimana diketahui, sepanjang 2025 lalu,
UNVR telah berhasil membukukan penjualan bersih sebesar 31,9 triliun rupiah dengan laba bersih mencapai 3,5 triliun rupiah dari operasi yang dilanjutkan tanpa memperhitungkan lagi kinerja dari bisnis es krim dan teh Sariwangi yang telah didivestasi. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Alfamart atau AMRT guyur dividen 1,7 triliun rupiah. Rasio pembayaran naik jadi 50%. Usai membahas saham Unilever, kini kita beranjak ke emiten retail modern nasional yaitu PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT alias jejaring retail yang memiliki merek Alfamart yang juga telah merampungkan rapat umum pemegang saham atau RUPS pada 4 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, pemegang saham perseroan memutuskan sejumlah kebijakan strategis diantaranya terkait pembagian dividen yang rasio pembayaran atau dividen payout ratio disepakati sebesar 50% dari total laba bersih yang terkumpul sepanjang 2025. Dividen payout ratio yang diputuskan tersebut meningkat dibandingkan porsi pada pembagian dividen tahun sebelumnya yang diketahui sebesar 40%. Dengan porsi pembayaran dividen sebesar itu, maka total dividen yang bakal dibagikan nantinya mencapai 1,7 triliun rupiah atau setara dengan 41,5 rupiah per saham. Berikutnya berita ketiga, Medco Energi atau MEDC putuskan sisa dividen 45 juta dolar Amerika Serikat dibayar pada awal Juli 2026. Nah, masih soal pembagian dividen, kali ini kabar datang dari emiten energi tanah air yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk atau yang punya kode saham MEDC yang baru saja menetapkan nilai total dividen sebesar 87 juta dolar Amerika Serikat untuk dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Yang sebagian dividen tersebut berasal dari tahun buku 2025. Nilai dividen tersebut ditetapkan dengan menggunakan porsi pembayaran atau dividen payout ratio sekitar 86% dari total laba bersih perseroan pada 2025 lalu. Ini tercatat mencapai 100,8 juta dolar Amerika Serikat hingga akhir tahun. Nilai dividen sebesar itu termasuk juga di dalamnya adalah dividen interim sebesar 42 juta dolar atau setara dengan 28,44 rupiah per saham yang sebelumnya telah dibayarkan pada 28 November 2025 lalu. Sama halnya dengan Unilever dan Alfamart, keputusan soal pembagian dividen ini juga diresmikan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang telah digelar perseroan pada Kamis 4 Juni 2026. Selain membahas soal pembagian dividen, dalam RUPST tersebut pemegang saham perseroan juga menyepakati sejumlah agenda penting, antara lain persetujuan laporan keuangan 2025 hingga perubahan anggaran dasar terkait penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI. Selanjutnya kita masuk ke berita keempat. Telkom atau TLKM naikkan alokasi dana buyback saham 4 kali lipat dari rencana awal. Ya sobat investor, selanjutnya jika Unilever, Alfamart, dan Medco Energi membawa kabar terkait pembagian dividen, informasi lain yang coba kami bawakan adalah dari PT Telkom Indonesia Tbk atau TLKM yang baru saja menaikkan alokasi dana untuk pembelian kembali saham atau share buyback hingga 4 kali lipat dari rencana awal. Jika pada kebijakan sebelumnya perseroan diketahui telah mencadangkan dana sedikitnya 1 triliun rupiah untuk anggaran buyback, kini badan usaha milik negara itu yang bergerak di bidang telekomunikasi sepakat melipat gandakan anggaran dana untuk buyback menjadi 4 triliun rupiah atau 4 kali lipat dari anggaran awal. Langkah memperbesar anggaran buyback tersebut sengaja dilakukan oleh Telkom seiring dengan koreksi tajam yang terjadi pada indeks harga saham gabungan atau IHSG sehingga turut menyeret harga saham Telkom dari semula sempat menyentuh level Rp4.000 per saham pada awal tahun yang kini justru terpangkas cukup signifikan hingga menjadi sekitar Rp2.860 per saham. Ini terjadi pada penutupan perdagangan siang hari di Jumat 5 Juni 2026. Rencananya proses buyback saham bakal mulai dilakukan dalam periode 12 bulan ke depan
usai pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau RUPS perseroan yang sedianya bakal digelar pada Senin 8 Juni 2026. Terakhir, berita kelima. Bursa Efek Indonesia tepis rumor frontier market yang sekaligus optimistis bahwa status emerging market masih akan tetap bertahan. Ya, menutup program Top 5 edisi kali ini, kita akan beralih dari 4 berita sebelumnya yang membahas terkait update terbaru dari kalangan emiten menuju informasi terbaru dari regulator sekaligus operator pasar modal nasional, yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang membantah kabar yang sempat beredar di kalangan pelaku pasar terkait peluang pasar modal Indonesia untuk di-downgrade status dari semula emerging market menjadi frontier market. Menjawab rumor pasar tersebut, pelaksana jabatan atau PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, yaitu Jeffrey Hendrik, menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk tetap mempertahankan statusnya sebagai negara emerging market. Klaim tersebut didasarkan Jeffrey pada berbagai diskusi yang telah dilakukan dengan penyedia indeks global, yaitu Morgan Stanley Capital International atau MSCI. Terkait dengan rumor tersebut, Jeffrey juga mengimbau kepada seluruh pelaku pasar untuk senantiasa melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar sebelum mengambil keputusan investasi. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan agar para pelaku pasar tidak mengambil keputusan yang keliru akibat sumber informasi dan data yang tidak valid serta tidak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.